Ayo, saat ini kamu lagi mikirin siapa gitu? Yang dipikirin ini kira-kira kerasa nggak sih kalau misalkan kamu tuh lagi mikirin dia gitu? Kira-kira kerasa nggak teman-teman? Nah, bicara mengenai mikir-memikir ini ya di Readingan Oracle Card Indonesia kali ini, ayo kita bahas yuk teman-teman ya. Kita baca mengenai pesan penting dari seseorang yang pada saat ini sedang kamu pikirkan ya. Jadi di readingan ini tugas teman-teman semua adalah tarik nafas yang panjang, tenangkan dan coba terkoneksi dengan orang yang kamu mau pikirkan untuk kamu mau baca pada saat ini ya. Kita baca untuk general reading teman-teman ya. Jadi buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar mendengarkan dengan senang hati, dengan bahagia, dengan happy di sini dan vibes yang positif supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Oke, dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati, right? Kita bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, sama seperti biasanya cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, gak perlu juga pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu ya, siapa tahu gitu. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment so I will play with a beautiful word for you. Alright, kita sekarang menuju ke teman-teman Aquarius ya. Buat teman-teman Aquarius, kalian fokus ya di cerita yang pertama sekarang ini, oke? Right. Oke, kita lihat ya untuk cerita yang pertama. Buat teman-teman Aquarius, kalian fokus ya sama orang yang kalian mau pikirkan ya, kalian mau baca pada saat ini. Pikirkan ya, siapa sih orang ini dan ciri-cirinya kayak gimana. Ini yang jelas orangnya kaku banget, kakunya setengah mati teman-teman. Ini adalah orang yang benar-benar menganggap hierarki adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Kebayang ya, jadi benar-benar urutan kepada seseorang itu penting. Jadi kalau misalkan walaupun kalian usianya lebih muda, tapi kalau misalkan kamu secara hierarki kamu di atasnya gitu kan, bisa jadi secara family ya teman-teman ya, dia bakalan manggil kamu kakak ya kakak gitu. Jadi nggak ada yang namanya usia kamu tuh lebih muda tapi dia panggilnya kamu adek gitu, enggak. Kalaupun kamu ternyata secara hierarki kamu di atasnya dia ya, seperti itu. Jadi hierarki adalah hal yang sangat penting buat dia. Jadi dia akan berusaha banget yang namanya menepati hal itu semua. Ini orang yang cukup bertanggung jawab ya sama pekerjaan. Jadi kalau misalkan sesuatu hal dia udah ucapkan ya dia bakalan penuhi hal tersebut. Ini orang yang benar-benar tanggung jawab banget teman-teman. Tapi ya jangan harap dia bisa fleksibel ya, karena dia itu ngikutin aturan banget. Jadi kalau misalkan jam 3 tutup gitu kan ya, jam 3 lebih 1 ada orang yang mau masuk, itu tetap nggak boleh gitu. Udah selesai gitu kan ya, udah never gitu. Jadi yang benar-benar realistis, ngikutin aturan banget, terikat banget orangnya dan suka sesuatu hal yang sifatnya struktural. Kaku, mau menang sendiri juga gitu. Jadi yang kalau misalkan wih ya gitu banget deh ya, kaku banget deh jadi orang pokoknya ya orang ini ya, seperti ini. Nah sekarang kita lihat nih kehadirannya dalam hidup kamu ya, ini berarti apa sih kehadirannya dia dalam hidup kamu, ini berarti apa? Kamu tuh sering banget yang namanya emosi banget sama dia ya, entah kenapa kamu kayak gemes gitu ya, kayak gemes banget sama dia. Ih orang ini kenapa sih jadi orang kaku banget yang kayak gitu loh teman-teman ya, bener-bener gemes banget kamu sama dia. Ya bener-bener bikin kamu tuh yang wah, ada ya manusia kayak gini di dunia ini yang bener-bener kaku banget gitu, nggak bisa yang namanya belajar lebih lentur dikit, fleksibel dikit gitu ya. Bener-bener sama dia tuh kamu tuh harus bener-bener sabar, bener-bener harus nggak supaya bisa adem ya kayak gitu. Jadi kehadirannya dalam kamu tuh kayak cobaan gak sih? Ya kayak gitu. Terus kehadiran dalam hidupnya dia tuh seperti apa sih teman-teman ya, kehadiranmu dalam kehidupannya dia? Ego sih ya, sama-sama dua-duanya nggak ada yang mau ngalah ya, dianya sendiri nggak mau ngalah, kamunya sendiri juga sama aja gitu, sama aja nih teman-teman ya, sama aja. Nah sekarang pesan pentingnya untuk kamu saat ini apa sih supaya kamu tuh jadi orang tuh sabar gitu loh, jangan yang namanya emosi gitu kan ya, seperti itu. Padahal emosinya sama dia gitu ya, tapi dia mintanya supaya kamu tuh
sabar gitu ya, sabar. Jangan yang namanya gitu ya, terbawa emosi sesaat gitu. Jadi dia pesannya sama kamu gitu sih, sabar. Dan ya realistis gitu. Jangan yang namanya kamu bolak-balik sama seseorang yang kamu tuh udah tahu bahwa dia itu nggak baik gitu loh buat kehidupan kamu gitu. Jadi dia juga gemes sama kamu gitu kan, karena kamu tuh seringkali bolak-balik sama orang yang sebenarnya udah tahu ya si orang ini nggak bawa kebaikan gitu kan, tapi kamu tetap aja maksa, tetap aja setia, tetap aja maksa, nekat gitu loh, seperti itu. Jadi dia juga gemes gitu ya sama kamu. Dia gemes sama kamu karena kamu tuh nggak pernah bisa move on dari orang yang mungkin udah nyakitin, mungkin udah jelas-jelas atau nyata-nyata itu nggak bawa kebaikan buat hidup kamu gitu kan ya. Kamunya gemes sama dia gitu kan, karena dia tuh kaku banget jadi orang, nggak mau yang namanya lebih fleksibel ya, seperti ini. Oke ya. Right, ini cerita yang pertama ya buat teman-teman Aquarius. Nah sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kalian fokus ya teman-teman ya, di cerita yang kedua fokus. Right, yang kamu pikirkan siapa sih ini orang ini, ciri-cirinya kayak gimana? Nih orangnya tertutup, introvert ya, tertutup dan nggak gampang yang namanya terbuka. Artinya ekspresi itu susah banget ya buat dia ya teman-teman ya. Orang yang seringkali maksa kuat ya untuk orang-orang di sekelilingnya dia gitu kan. Jadi berdiri tegar tapi padahal hatinya remuk redam. Nah ini nih ya, inilah dia gitu. Sosok pelindung yang baik ya, memahami dan sebagainya, feminim ya, perasa banget, lembut banget ya perasaannya. Berwibawa teman-teman ya, misterius, penampilan ya, pembawaannya dia cukup misterius ya, jadi orang tuh bisa penasaran banget sama dia, tapi padahal yang di luar sama yang di dalam tuh bener-bener berbeda banget ya, seperti itu. Bisa pendiam banget tapi bisa juga cerewet banget, tergantung dia bicara sama siapa dan dengan siapa ya. Orangnya cukup sederhana teman-teman ya, sederhana ya, rata-rata tingginya standar lah ya, nggak terlalu tinggi juga sih ya kayak gitu. Tapi ini orang yang susah banget menikmati hidupnya, jadi semuanya tuh dibawa bener-bener serius banget gitu loh ya, seperti itu. Oke, ini ciri-cirinya dia ya. Sekarang kita lihat kehadirannya dalam hidup kamu itu berarti apa? Kehadirannya, kamu sayang sih sama dia gitu kan, kamu sayang sama dia, kamu sayang sama dia, berarti segalanya gitu. Nah sekarang kehadiranmu dalam hidupnya dia seperti apa? Orang yang disayangi banget gitu kan, keluarga, orang yang selalu ada gitu ya, seperti itu. Tempat dimana dia sayang banget juga gitu ya, seperti itu. Kamu juga sayang sih ya, kamu juga cinta sama dia, dia juga sayang sama kamu, dan memang keluarga sih ya kalau ini. Nah sekarang kita lihat ini. Nah sekarang kita lihat nih, pesan pentingnya untuk kamu saat ini apa ya. Pesan pentingnya untuk kamu saat ini supaya kamu itu belajar lebih terbuka ya, lebih terbuka, lebih fleksibel ya, lebih fleksibel, lebih terbuka. Dan bisa jadi dia mengharapkan kamu untuk selalu memilih jalan yang baik dalam hidup ya, walaupun hidup kamu gak gampang gitu kan, tapi tetap ya namanya pilih jalan yang baik dalam hidup, lalu juga belajar untuk lebih fleksibel ya, seperti itu. Dan tahu kondisi diri, tahu batasan diri, tahu waktu, jadi istirahat kalau emang capek gitu, jangan yang namanya kamu kerja terus-terusan ya, seperti itu sih ya. Dan mengingatkan untuk tidak terjebak yang namanya hal-hal yang gak baik ya, seperti itu ya, namanya keluarga ya, bisa jadi pasangan, bisa jadi istri gitu kan, bisa jadi ibu gitu, pasti sarannya bakalan yang positif ya buat kamu, seperti itu. Ini adalah cerita yang kedua ya teman-teman, ini cerita yang kedua. Nah yuk di readingan yang ketiga ini ya, fokus sama orang yang kalian mau baca di pikiran kalian ya. Oke, di cerita yang ketiga kita bakalan lihat untuk ciri-cirinya orang ini. Orang ini yang jelas gak suka bertele-tele ya. Jadi benar-benar kalau misalkan dia
maunya A ya B ya B. Kalau misalkan ada masalah dia nggak fokus sama nyari siapa yang salah gitu ya, tapi dia fokusnya adalah apa sih yang bisa dikerjakan supaya ini bisa cepat kelar gitu. Man in action, woman in action gitu kan, nggak suka sesuatu yang bertele-tele ya. Seorang pemimpin yang baik juga nih teman-teman ya, dan akalnya cukup banyak teman-teman, akalnya cukup banyak, penuh dengan intrik ya, karena dia juga cerdik licik ya, nggak mau kalah sama orang, selalu pingin menang. Tapi ya itu dia nggak cuma ngomong doang tapi dilakukan ya, ini ya cukup oke sih. Lalu biasanya kalau misalkan kartu ini keluar ya, bisa jadi orang ini pinter banget yang namanya kuliner ya, pinter milih makanan ya, ya. Umumnya kalau misalkan kartu ini keluar, fisiknya itu berisi ya sintal gitu, dan pelindung yang baik sih, tegas, agresif ya, logis orangnya kayak gitu. Oke. Emosian yang jelas, dia juga emosian. Emosian tak terkendali. Lalu kehadirannya dalam hidup kamu tuh berarti apa sih teman-teman ya? Kehadirannya dalam hidup kamu tuh berarti apa? Ini bisa jadi ya kamu sama dia juga LDRan ya, jaraknya agak jauh gitu teman-teman ya. Kalau dilihat dari sini kehadirannya ya buat kamu tuh belajar banyak dari dia, karena memang dia tipikal orang yang mau belajar ya, belajar hal-hal yang baru. Kamu pun juga belajar banyak dari dia seperti itu. Dan kehadiranmu dalam hidupnya dia itu seperti apa? Kehadiranmu dalam hidupnya dia ini ada cerita-cerita apa ya, dia sih sayang sama kamu ya, dianggapnya dia kamu adalah penyeimbangnya dia gitu ya. Cuman bisa jadi pernah ada cerita-cerita di mana perasaan-perasaan gak adil ya, perasaan-perasaan rasa dihianati ya, seperti ini. Apalagi kalau misalkan dilihat di sini kalian LDRan ya teman-teman ya, kayak gini. Nah sekarang kita lihat pesan pentingnya untuk kamu saat ini apa sih ya? Untuk jaga komitmen, jangan gampang tergoda sama hubungan-hubungan yang sesaat gitu kan ya. Dan jaga komitmen sih ya lebih tepatnya, dan perbaiki komunikasi teman-teman ya, karena ini ada potensi problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi ya, seperti ini. Oke ya, ini adalah yang jelas ya, kepinginnya kamu jaga komitmen sih teman-teman ya, untuk nggak mengulangi hal yang mungkin pernah dilakukan gitu ya, tidak mengulangi kesalahan yang sama, bisa jadi seperti itu. Nggak yang namanya tergoda sama sesuatu yang sifatnya sesaat, belajar juga untuk meluangkan waktu yang seperti itu ya buat orang yang disayang ya, kayak gitu. Alright, ini adalah cerita yang ketiga ya buat teman-teman Aquarius. Nah sekarang kadang pesan orang-orang sekitarnya kita ya, kita tuh nggak dapetin teman-teman ya. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk dengan pikirannya kita, terlalu sibuk sama emosi dan perasaannya kita, sehingga pesan dari seseorang yang penting ya itu bener-bener nggak terdengar ya. Apalagi ya, mereka gitu kan, kadang kala aja perasaannya kita sendiri aja nggak kedengeran gitu kan. Karena apa? Karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri itu tadi. Nah ya, ayo kita mulai latihan yuk teman-teman. Yang pertama adalah ya, sebelum kita ngedengerin orang lain, sebelum kita terlalu muluk-muluk gitu kan ya, ngedengerin pertanda dari alam semesta ini, belajar dulu buat ngedengerin diri kita sendiri. Oke ya, kadang-kala dicuekin. Alright ya, kita bakalan coba lagi teman-teman ya, di readingan yang selanjutnya ya, di next video, di cerita yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia So Sorry, yuk segera dibantu di subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, bantu share juga ya buat teman-teman yang membutuhkan. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.